Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Nur Kasanah dengan rekan tim saya Rusdiantoro Fadilah, Ovi Ayu Lestari, dan Devina Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video pembelajaran terkait kredit atau pembiayaan bank untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh Bapak Aditya Riki Nugroho SEMAK. Bersama-sama kami akan membahas topik penting ini yang menjadi salah satu pilar utama dalam industri perbankan. Dalam video ini kami akan mengulas mengenai yang pertama fasilitas kredit dan pembiayaan bank, yang kedua tujuan dan fungsi kredit, ketiga prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan, dan keempat kualitas kredit atau pembiayaan. Kami berharap video pembelajaran kali ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kita semua. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai fasilitas kredit dan pembiayaan bank. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang yang didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak lain tersebut merupakan penerima kredit, maka wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan membayar bunga. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank dalam bentuk yang pertama, pembiayaan mudharabah dan musyarakah atau transaksi bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan ijarah muntahiyah bid malik atau transaksi sewa menyewa. Yang ketiga, pembiayaan murabahah salam dan itisna atau transaksi jual beli. Yang keempat, ada pembiayaan ijarah atau transaksi sewa menyewa jasa. Selanjutnya, fasilitas pembiayaan. Kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lainnya yang harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dan harus memberi imbalan margin keuntungan atau ujroh, kecuali untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan skema bagi hasil menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2008. Selanjutnya, ada beberapa tahapan sebelum fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan kepada masyarakat. Bank akan melakukan analisa kredit atau pembiayaan, penelaahan terhadap legalitas usaha, latar belakang pemilik usaha dan perusahaan, prospek usaha, jaminan atau kolateral yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuannya untuk memitigasi segala resiko yang mungkin muncul. Bank akan memfokuskan analisis pada usaha pemilik usaha yang akan dibiayai atau disebut dengan first way out, bukan pada jaminan yang akan diserahkan oleh pemilik usaha atau second way out. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah, maka bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan. Tindakan ini disebut dengan 3R: rescheduling, restructuring, reconditioning. Dan hal ini akan dibahas lebih detail. Bila langkah-langkah tersebut sudah tidak memungkinkan, maka tindakan terakhir yang diambil bank adalah menjual jaminan yang diserahkan oleh debitur, baik dengan cara menjual sendiri atau melalui lelang. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dan fungsi kredit. Tujuan yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan. Bank akan memperoleh pendapatan yang dipakai untuk membiayai operasional bank dan mendapatkan keuntungan. Tujuan yang kedua, untuk mengembangkan usaha milik UMKM. UMKM sebagai lembaga bisnis membutuhkan kredit atau pembiayaan untuk membiayai operasionalnya, ekspansi bisnis, atau investasi dalam bentuk mesin atau bangunan ataupun kendaraan. Seringkali modal yang dimiliki UMKM tidak mencukupi sehingga diperlukan pendanaan dari bank.
Tujuan yang terakhir yaitu untuk membantu pemerintah. Pemerintah juga menyediakan pendanaan yang disalurkan melalui bank, namun dengan syarat yang lebih mudah untuk membantu UMKM. Ketika UMKM dapat memenuhi kebutuhan dana untuk operasional atau investasinya, diharapkan bisnis UMKM berkembang dan tumbuh berkelanjutan. Hal ini akan berdampak pada kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja, membayar pajak, dan meningkatkan perputaran transaksi serta menggunakan produksi domestik. Selanjutnya ada 5 jenis. Yang pertama, keperluan dan pelunasannya. Yang kedua, penggunaannya dan jenis valuta. Yang ketiga, ada jangka waktu. Yang keempat, ada ketersediaan jaminan. Yang kelima, ada metode pembiayaan. Selanjutnya, yang pertama, keperluan dan pelunasannya. Yang pertama, ada kredit atau pembiayaan investasi. Yang kedua, ada kredit atau pembiayaan modal kerja. B. Penggunaannya dan jenis valuta. Yang pertama, kredit atau pembiayaan produktif. Yang kedua, kredit atau pembiayaan konsumtif. Selanjutnya, C. Jangka waktu. Yang pertama, kredit atau pembiayaan jangka pendek. Yang kedua, kredit atau pembiayaan jangka menengah. Yang ketiga, kredit atau pembiayaan jangka panjang. Yang D. Ketersediaan jaminan. Ada 2. Yang pertama, kredit atau pembiayaan dengan jaminan. Yang kedua, kredit atau pembiayaan tanpa jaminan. E. Penarikan dananya. Yang pertama, kredit atau pembiayaan langsung atau cash loan. Yang kedua, kredit tidak langsung atau non cash loan. Yang F. Metode pembiayaan. Yang pertama, kredit atau pembiayaan bilateral. Yang kedua, kredit atau pembiayaan sindikasi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Ada 5 kriteria. Yang pertama, karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Selain 5 sini, nilai jaminan yang diberikan calon debitur atau tanah dan bangunan kendaraan operasional atau mesin-mesin harus melebihi dari nilai kredit yang diberikan bank. Juga menilai kondisi ekonomi sosial, politik, dan teknologi saat permohonan diajukan dan beberapa tahun ke depan. Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat harus memperhatikan 2 unsur, yaitu yang pertama tingkat perolehan pendapatan, artinya cuma pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua tingkat resiko, artinya peluang terjadinya kredit atau pembiayaan permasalahan. Lalu ada mitigasi resiko, memeriksa riwayat kredit atau pembiayaan calon debitur melalui aplikasi sistem layanan informasi keuangan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap legalitas dan perizinan yang dimiliki calon debitur. Yang ketiga, mengikat jaminan dengan hak tanggungan atau fidusia. Yang keempat, mewajibkan debitur di-cover atau ditutup dengan asuransi jiwa. Yang kelima, kewajiban debitur untuk mengcover jaminan yang diserahkan dengan asuransi kerugian. Penyelamatan terhadap kredit pembiayaan macet dilakukan dengan cara penjadwalan ulang atau rescheduling, perubahan ketentuan atau reconditioning, restrukturisasi, kombinasi, dan penjualan jaminan. Lalu yang selanjutnya ada kualitas kredit atau pembiayaan. Poin yang pertama yaitu lancar, terdiri dari debitur membayar angsuran pokok dan atau bunga atau margin tepat waktu, debitur mempunyai rekening aktif, dan kredit atau pembiayaan dijamin dengan agunan tunai atau cash collateral. Poin yang kedua yaitu perhatian khusus, terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin tertunggak kurang dari 90 hari, terjadi overdraft atau saldo negatif, jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan,
rekening masih aktif, dan ada fasilitas kredit atau pembiayaan baru. Lalu poin yang ketiga yaitu kurang lancar, terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin tertunggak melebihi 90 hari, sering terjadi overdraft atau saldo negatif, ada pelanggaran terhadap akad lebih dari 90 hari, mutasi rekening relatif rendah. Lalu poin yang keempat yaitu diragukan, terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin tertunggak melebihi 180 hari, ada overdraft yang permanen, ada pelanggaran terhadap akad melebihi dari 180 hari, ada kapitalisasi bunga atau bank syariah, dan yang terakhir dokumen hukum lemah baik perjanjian kredit atau pembiayaan maupun peningkatan jaminan. Lalu poin yang terakhir yaitu macet. Terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin tertunggak hingga melebihi 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan yang terakhir dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kredit pembiayaan adalah pinjaman bank untuk tujuan konsumtif atau produktif. Bank mengelola dana dari penabung dan menyalurkannya ke peminjam sambil mengelola risiko kredit. Manfaatnya termasuk mendukung tujuan finansial individu dan bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ada risiko gagal bayar dan bunga. Otoritas seperti BI dan OJK mengawasi bank untuk menjaga stabilitas keuangan. Kredit pembiayaan penting untuk keberlanjutan ekonomi dengan pengelolaan risiko dan regulasi yang baik.